Kalian nyari HP harga 2 jutaan, tapi layarnya AMOLED 120 Hz, desainnya mirip flagship, storage gede, dan kameranya sampai 108 megapiksel. Tapi pertanyaannya, apakah Redmi Note 13 4G ini beneran worth it gak sih dibeli di tahun sekarang, atau cuman menang spesifikasi di atas kertas? Nah, di video kali ini aku akan membahas semuanya mulai dari desain, performa, gaming, baterai, sampai kekurangan yang jarang dibahas orang. Ya, what's up guys, kembali lagi di channel Telsa TV bersama saya Muhammad Zaki Sarung Mubarok. Dan kali ini kita bakal review salah satu HP yang lagi rame banget di kelas mid-range murah, yaitu Redmi Note 13 4G resmi Indonesia. HP ini sering disebut sebagai salah satu HP paling worth it di kelas harga 2 jutaan ya guys ya. Karena spesifikasinya yang ditawarin tuh kelihatan mewah dan buat harganya itu murah ya guys. Tapi seperti biasa, gue bakal review jujur apa kelebihan, kekurangan, dan siapa yang cocok beli HP ini. Jadi nonton sampai akhir ya guys ya. Jujur ya, pertama kali lihat Redmi Note 13 4G ini, vibes-nya tuh mirip flagship Xiaomi yang mahal. Kamera belakangnya dibuat minimalis tanpa modul gede yang norak. Nih ya guys ya. Bagian belakangnya juga udah clean banget. Apalagi kalau kena cahaya, finishingnya kelihatan premium. Bodinya tipis, nyaman digenggam dan tidak terlalu berat. Jadi enak dipakai untuk harian, buat scrolling, gaming, ataupun nonton drakor ya guys ya, yang suka drakor aja. Untuk build quality, walaupun masih plastik, tapi feel-nya nggak murahan. Dan yang menarik di HP ini juga punya spesifikasi IP54 ya guys. Artinya itu tahan debu dan cipratan air ringan. Jadi kalau kena gerimis atau percikan air kecil masih aman lah. Nah, sekarang kita bahas salah satu nilai jual terkuat HP ini, yaitu layarnya. Nah, layar Redmi Note 13 4G ini sudah memakai layar AMOLED 120 Hz ya guys ya. Dan serius, di harga segini layar kayak gini tuh mewah banget ya guys ya. Sudah responsif, smooth, warnanya tajam, hitamnya pekat, dan brightness-nya juga terang banget buat dipakai di luar ruangan ya guys. Buat nonton YouTube, nonton Netflix, nonton TikTok, atau scrolling Instagram, pengalaman visualnya itu enak banget ya guys. Dengan refresh rate 120 Hz juga bikin animasi terasa lebih smooth, scrolling jadi lebih mulus dibanding HP 60 Hz biasa ya guys. Bezelnya juga tipis, kelihatan jadi modern, tipis. Dan yang saya suka fingerprintnya itu udah under display, walaupun bukan yang tercepat, tapi udah keren banget buat kelas harga segini guys ya. Kita coba tes fingerprintnya. Nah, langsung open ya guys ya. Ya, langsung open. Nah, kita masuk ke performa ya guys. HP ini sudah ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 ya guys, atau setara dengan MediaTek Dimensity 6080.
Kalau buat penggunaan harian seperti chat, sosial media, multitasking, nonton, editing ringan, semuanya lancar ya guys ya, dan termasuk gaming ringan. RAM dan store-nya juga cukup besar buat kebutuhan sekarang. Tapi buat gamingnya gimana sih bang? Nah untuk gaming, untuk game ringan sampai menengah seperti Mobile Legends, Free Fire, eFootball dan lain-lain game ringan nih masih nyaman dan aman untuk dimainkan ya guys ya. Tapi kalau dipakai game berat seperti PUBG settingan tinggi atau Genshin Impact yang ya jangan berharap terlalu tinggi lah, wajar ini HP 2 jutaan maksa game berat masih bisa dimainkan, tapi kadang ada frame rate drop kalau settingan terlalu tinggi ya guys ya, karena Snapdragon 685 ini lebih fokus ke efisiensi baterai dibanding performa gaming ekstrim. Nah jadi menurut gue HP ini cocok buat casual gamer, bukan hardcore gamer ya guys. Nah sekarang kita masuk ke bagian kamera ya guys. Nah, untuk HP Redmi Note 13 4G ini disertai dengan kamera 108 megapiksel ya guys. Nih kamera utama 108 megapiksel. Dan hasil fotonya ternyata bagus untuk di siang hari. Detailnya tajam, warnanya cerah, dan dynamic range-nya lumayan oke. Buat foto makanan, outfit, atau upload Instagram hasilnya ada lebih dari cukup. Mode potretnya juga lumayan rapi untuk kelas harganya. Dan kamera Redmi Note 13 4G ini juga memiliki kekurangan ya guys ya, ada beberapa kekurangan. Nah, di sini untuk di kondisi malam atau low night detail mulai turun dan noise mulai muncul. Jadi kalau buat foto malam-malam itu kurang cocok ya guys pakai HP ini. Bagusnya buat foto siang hari. Jadi memang kamera ini paling optimal dipakai di pencahayaan bagus. Untuk video ini bisa rekam sampai full HD. Hasil videonya cukup stabil buat video casual atau konten TikTok. Kamera depannya juga oke buat selfie atau video call. Skin tone-nya masih natural dan nggak berlebihan. Nah kita bakal masuk ke segmen baterai dan chargingnya. Itu gimana sih? Apakah baterainya awet? Apakah charge-nya cepat? Nah baterai jadi salah satu keunggulan Redmi Note 13 4G ini. Kapasitas baterainya udah 5000 mAh dan awet banget buat pemakaian normal. Kalau dipakai scrolling, chatting, nonton, sosial media, bisa tahan seharian penuh ya guys ya. Bahkan untuk pemakaian ringan bisa lebih dari sehari. Chargingnya juga udah fast charging, jadi nggak perlu nunggu lama buat ngisi baterai sampai 100%. Nah kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari HP Redmi Note 13 4G ini ya guys. Kita rangkum dulu untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah kita masuk ke kelebihan dari HP ini ya guys, yang sudah dibekali layar 120 Hz yang keren, desain premium, desain HP-nya premium, baterainya awet, kamera 108 megapiksel, speakernya enak didengar dengan dual speaker. Nih speakernya, speaker satu, ini speaker bawah.
cocok buat multimedia, tapi ada kekurangan dari HP ini ya guys, dan kita akan membahasnya di video ini juga. Nah, tapi di HP ini ada kekurangannya. Pertama, performa gaming berat biasa saja, kamera malam kurang maksimal, masih ada bloatware bawaan, tapi tetap ada kompromi ya. Jadi kesimpulan dari HP Redmi Note 13 4G ini, jadi apakah Redmi Note 13 4G ini worth it gak sih untuk dibeli di tahun sekarang? Menurut gue yes, tapi untuk kebanyakan orang mungkin tidak buat gaming berat. Kan sekarang anak-anak Gen Z sekarang buat game-game gitu ya kan. Jadi game-game ringan masih mending lah. Nah, kalau kalian mencari HP yang untuk buat kerja, sosial media, nonton, scrolling, gaming ringan, dan foto-foto, sekolah, itu HP ini worth it sih menurut gua untuk kalian beli. HP ini sangat menarik untuk di kelas harganya yang murah, karena experience yang dikasih itu terasa premium seperti HP flagship ya guys. Tapi kalau untuk fokus utama kalian gaming berat, mungkin ada pilihan yang lain lebih cocok dibanding HP ini. Overall, Redmi Note 13 4G ini adalah salah satu paket paling balance di harga 2 jutaan. Nah, menurut kalian apakah HP Redmi Note 13 4G ini worth it untuk dibeli di tahun sekarang atau biasa-biasa saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.